sambil makan mie. Makannya jangan terburu-buru. Sambutlah salam dari kami. Utusan dari MTSN 1 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat bahwa negara Republik Indonesia memiliki cita-cita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera lahir dan batin. Persoalan dalam mewujudkan cita-cita tersebut sangat bergantung pada kualitas SDM. Begitu juga saat ini, bahwa pengaruh globalisasi dalam semua sektor kehidupan bangsa sudah sangat terbuka lebar termasuk Indonesia. Seperti maraknya persaingan antar perdagangan dan industri, teknologi informasi, dan agresi asing dalam semua lini, termasuk SDM atau tenaga kerja. Hadirin, untuk mencapai Indonesia maju, pembangunan infrastruktur saja belum cukup untuk menyaingi teknologi di negara lain. Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan SDM menjadi kunci keberhasilan Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia harus unggul di segala bidang supaya mampu bersaing secara globalisasi yang memasuki era industri 4.0. World Economic Forum atau WEF pada 13 September 2019 melansir dan mengkaji laporan tentang kualitas sumber daya manusia di 130 negara, dan Indonesia berada di tengah-tengah peringkat di antara 130 negara tersebut. Padahal Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai penduduk terbesar di dunia. Kekayaan alamnya yang melimpah, baik yang bersumber dari daratan serta lautan. Indonesia sangat membutuhkan anak-anak bangsa yang cakap, hebat, tepat, dan kuat untuk bisa mengeksplorasikan sumber daya alam, sehingga mampu memproduksi hasil kekayaan alam ini sepenuhnya, sehingga mampu membuat masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Ilmu Pengetahuan, Kunci Meningkatkan SDM yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Sebagai landasannya, mari kita simak terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fid
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam kitab tafsirnya Al-Wadih Juz 2 halaman 30 memberikan penegasan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Profesor Dr. Buya Hamka dalam kitab tafsirnya juga menyebutkan Al-Azhar volume 11 halaman 98 bahwa sikap yang dapat ditunjukkan dalam ayat tersebut untuk menciptakan SDM yang unggul adalah dengan cara berperang dan menguasai ilmu pengetahuan. Islam juga mewajibkan seorang mukmin untuk menuntut ilmu dan menempatkannya pada derajat yang tertinggi dan yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa dan mampu mengikuti tuntutan kebutuhan zaman dengan standar kompetensi keilmuan dan keterampilan yang kompetitif berupa SDM yang berkualitas, berdaya saing, Berwawasan luas, dan berintegritas. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat memberikan sambutan di seminar akselerasi pembangunan Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Sarana Infrastruktur atau PT SMI di Jakarta menegaskan bahwa Presiden Jokowi pada pemerintahan kedua ini akan memperkokoh fondasi Indonesia dengan meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, transformasi ekonomi, penyederhanaan dan reformasi regulasi. Sejalan dengan uraian di atas, mari kita simak lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع
الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan Allah juga akan meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Al-Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safat Tafsir menjelaskan, Man jama'al iman wal ilmi rafa'allahu bi imanihi darajat summa rafa'allahu bi ilmihi darajat. Barang siapa yang menghimpun iman dan ilmu pengetahuan pada dirinya, maka Allah akan mengangkat derajat hidupnya dengan iman yang ia miliki. Dan Allah juga akan mengangkat derajat hidupnya dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Selanjutnya menurut tafsiran Ibnu Katsir jilid 8 juz 28 halaman 92 sampai 93 menjelaskan maksud dari ayat Rafa'allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya adalah Allah akan mengangkat derajat dan akan memasyurkan orang-orang yang merendah diri karena Allah dengan iman dan ilmu yang ia miliki. SDM yang berkualitas akan mampu membaca dan mengikuti kemajuan hari ini dan yang akan datang yang semakin maju penuh tantangan. Di era globalisasi saat ini sangat menuntut SDM dengan kualitas yang tinggi yang mampu membaca dan mengikuti situasi ini, dan yang terpenting tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Qur'ani. Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan siap-siap tertidur di dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan untuk meningkatkan skill atau keterampilannya, siap-siap ratap dalam pengangguran. Siapa yang lemah kualitas SDM-nya akan dikilas oleh kemajuan zaman. Dari uraian demi uraian yang telah kita sampaikan tadi, dapatlah kita ambil kesimpulan. Untuk mencapai Indonesia maju harus diciptakan SDM yang unggul. Untuk menciptakan SDM yang unggul, Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu dan menempatkannya pada derajat tertinggi di sisi Allah. Dan SDM yang unggul itu diciptakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan, dan memahami tuntutan kemajuan zaman. Sebelum kami menutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan 2 bait pantun. Sungguh sedap sambal belacan, Dimakan dengan goreng ikan sepat. Tuntutlah ilmu di masa depan agar selamat dunia akhirat. Main buayan di atas pasir. Cukup sekian, wa syukron kasir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.